Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, adalah satu dari 5 tersangka yang sudah ditetapkan penyidik dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Sosok Putri terus menjadi sorotan, terlebih belakangan publik menyoroti soal perlakuan istimewa bagi Putri Chandrawati. Yang terbaru, penyidik Bareskrim Polri mengabulkan permintaan Putri Chandrawati untuk tidak ditahan. Putri hanya diwajibkan untuk lapor 2 kali dalam seminggu. Tadi malam Ibu PC telah dilaksanakan pemeriksaan, kemudian ada permintaan dari kuasa hukum atau lawyer Ibu PC untuk tidak dilakukan penahanan. Penyidik masih mempertimbangkan, pertama alasan kesehatan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga masih memiliki balita. Jadi itu. Di samping itu, penyidik juga telah melaksanakan pencekalan terhadap Ibu BC. Dan pengacara menyanggupi untuk Ibu BC akan selalu kooperatif. Ada 23 pertanyaan. Pertanyaan itu konfrontir terhadap seluruh tersangka. Materi penyidikan silakan tanya ke penyidik. Intinya seperti itu. Ya. Tadi jadi konfrontir, Pak? Ya, konfrontir. Sama siapa aja? Semua tersangka, kecuali Pak FS. Ibu Putri nggak ditahan berarti, Pak, ya? Ya, terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil, dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Sehingga kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Putri, tetapi diberikan wajib lapor 2 kali seminggu. Ya. Rabu kemarin Bareskrim Polri kembali memanggil Putri Chandrawati untuk kali kedua. Pemeriksaan itu menggunakan teknik konfrontir, yaitu mempertemukan Putri Chandrawati bersama 3 tersangka lainnya, yaitu Baradae, Bribka Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan saksi bernama Susi. Putri menjalani 11 jam pemeriksaan dengan 23 pertanyaan, antara lain terkait peristiwa perencanaan pembunuhan hingga kejadian di hari pembunuhan. Pemeriksaan yang berakhir Rabu malam itu merupakan pemeriksaan lanjutan setelah pada Jumat 26 Agustus lalu Putri Chandrawati bersikukuh menyebut dirinya korban kekerasan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua. Kasus pelecehan istri Ferdy Sambo yang mencuat sejak awal kasus ini merebak dihentikan penyidik. Laporan polisi yang dilakukan pada awal pelaporan kasus tewasnya Brigadir J dinilai sebagai bagian dari usaha menghalang-halangi penyelidikan atau obstruction of justice. Namun drama baru kasus yang menjerat Putri Chandrawati datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM menemukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua Huta Barat kepada istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Komnas HAM menyebut peristiwa itu terjadi di Magelang. Di tengah upaya pemulihan citra institusi penegak hukum, rekomendasi Komnas HAM membuat kasus ini seperti maju mundur. Babak baru drama panjang Ferdy Sambo yang telah menyita perhatian rakyat biasa hingga kepala negara. Pemirsa, dengan alasan kemanusiaan setelah menjalani pemeriksaan panjang, Putri Chandrawati tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat tidak ditahan. Di tengah berkas yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, Komnas HAM hari ini meminta polisi melakukan kembali investigasi dugaan pelecehan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo itu. Saya Ajat Ratma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Komnas HAM meminta polisi kembali menyelidiki dugaan pelecehan seksual terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Komnas HAM menyebut kekerasan seksual menjadi latar belakang terjadinya pembunuhan Brigadir Yosua. Komnas HAM hari ini menyerahkan laporan rekomendasi kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kepada tim Sus Polri. Salah satu rekomendasi yang diserahkan Komnas HAM adalah meminta polisi
menindaklanjuti investigasi dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Komnas HAM menyebut dugaan pelecehan seksual terjadi di Magelang dan menjadi latar belakang perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Telah terjadi peristiwa kematian Brigadir J pada 8 Juli 2022 di rumah dinas ex Kadifropam Irjen Saudara FS, Jalan Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Yang kedua, pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing. Tadi sudah saya sampaikan. Yang ketiga, berdasarkan hasil autopsi pertama dan kedua ditemukan fakta tidak adanya penyiksaan terhadap Brigadir J melainkan luka tembak. Tadi juga Pak Anam sudah menyampaikan bahwa penyebab kematian adalah 2 luka tembak, yang satu di kepala dan yang satu di dada sebelah kanan. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Sementara itu pemirsa, tim kepolisian kembali menyerahkan berkas kasus Ferdy Sambo dan 3 tersangka lain ke Kejaksaan Agung hari ini, namun berkas tersebut masih dalam tahap P19. Setelah diserahkan ke JPU, berkas tersebut akan kembali dikembalikan ke penyidik Mabes Polri untuk dilengkapi sebelum dinyatakan lengkap atau P21. Kadif Humas Polri, Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pihaknya akan segera melengkapi berkas tersebut sesuai dengan arahan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara 4 tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ke Bareskrim pada 29 Agustus lalu. Kejaksaan Agung menilai ada anatomi kasus tentang kesesuaian alat bukti yang harus diperjelas oleh penyidik. Informasi yang saya dapat, memang hari ini P19-nya secara resmi diserahkan. Yang sudah diterima kan P18. Ya, tentunya dari penyidik berupaya semaksimal mungkin apa yang menjadi petunjuk dari kejaksaan akan dipenuhi. Dan sepatnya juga berkas perkara ini sesuai dengan perintah Pak Kapolri untuk segera disempurnakan, dilimpahkan kembali kepada JPU, dan harapan kami dari hasil komunikasi yang intens antara penyidik dengan jaksa penuntut umum ini bisa cepat P21 dan segera mungkin juga bisa cepat dapat disidangkan. Berkas perkara Putri Chandrawati juga telah diterima oleh Kejaksaan Agung. Selanjutnya, jaksa akan mendalami berkas perkara Putri untuk mengetahui apakah berkas sudah lengkap atau belum. Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas perkara tahap 1 tersangka Putri Chandrawati dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kejaksaan Agung kini memiliki waktu 7 hari untuk meneliti berkas Putri dan menentukan apakah berkas perkara dapat dinyatakan lengkap atau belum, baik secara formil maupun material. Nah, kalau berkas Ibu PC ini tadi pagi baru kami terima dari penyidik Bareskrim dan kami akan melakukan. Pemirsa, sosok Putri Chandrawati terus menjadi pusat perhatian tidak hanya terkait dengan keterlibatannya dalam skenario Sambo, namun juga perlakuan penyidik yang dinilai berbeda jika dibandingkan dengan perlakuan terhadap tersangka lain. Drama Putri Chandrawati pun masih panjang setelah Komnas HAM dalam rekomendasinya hari ini meminta Polri kembali melakukan investigasi atas kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua kepada Putri di Magelang. Dan sudah hadir bersama kami di studio Septa Chandra, ahli hukum pidana. Selamat malam, Mas Septa. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya. Dan melalui sambungan Zoom ada Mbak Irma Huta Barat, Ketua Komunitas Civil Society. Apa kabar, Mbak Irma? Kabar baik aja. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin ke Mas Septa terlebih dahulu. Ini menarik kalau berbicara tentang Ibu Putri menjadi sorotan publik ya. Sejak awal namanya memang selalu muncul begitu kan. Dan nampaknya ceritanya akan panjang. Tapi saya ingin memulai dengan apakah Anda melihat ada equality dalam konteks perlakuan penyidik terhadap Putri Chandrawati? Iya, pertama tentu secara hukum kewenangan untuk menahan atau tidak menahan itu ada pada penyidik. Dalam KUHAP, Hukum Acara Pidana, pasal 21 mengatakan seorang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, memang bisa dilakukan penahanan. Dalam artian kewenangan itu ada pada penyidik. Penyidik yang punya pertimbangan untuk menahan atau tidak, seperti itu.
Nah, tentu pertimbangan menahan ini adalah secara subjektif, syaratnya adalah dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya, atau dikhawatirkan dia akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Nah, sementara syarat objektifnya sudah jelas, ya itu ancaman pidana di atas 5 tahun atau pasal-pasal tertentu yang di bawah 5 tahun tetapi ditentukan secara tegas apa saja pasal-pasal yang bisa melakukan penahanan tersebut gitu. Baik, dalam prakteknya banyak sekali ya pasal di atas 5 tahun ancaman hukuman pidananya yang nampaknya sangat tegas biasanya penyidik untuk menahan pelaku. Ya, tentu lagi-lagi ini kan pertimbangan subjektif daripada penyidik. Baik. Kadang-kadang yang tidak seharusnya ditahan dilakukan penahanan. Lalu sebaliknya, sebagian masyarakat mungkin melihat Ibu Putri ini sudah sepantas dan selayaknya ditahan, tetapi tidak dilakukan penahanan seperti itu. Tapi lagi-lagi itu adalah subjektivitas daripada penyidik, sangat sulit kita mengambil ukurannya seperti apa. Tapi yang jelas adalah kalau dilihat daripada apa yang disampaikan oleh Polri, bahwa dengan alasan kemanusiaan, dengan alasan kesehatan, dan juga alasan masih mempunyai bayi, ya, sehingga kemudian tidak dilakukan penahanan. Sebenarnya tidak ada berdampak apa-apa terhadap proses hukumnya atau perbuatan yang dilakukan. Karena itu lumrah saja gitu. Toh kalau orang ditahan dalam proses penyidikan, itu nanti kan akan dikurangi masa tahanannya, jika sudah ingkrah nanti putusannya seperti itu. Kalau sekarang tidak ditahan, nanti ketika sudah ingkrah putusannya, dia akan menjalankan secara utuh tanpa ada pengurangan apapun. Saya ingin mengkaitkan dengan rekomendasi Komnas HAM hari ini, ada dugaan pelecehan yang diterima oleh Ibu Putri di Magelang. Dan kita tahu bahwa undang-undang mengatur bagaimana kita mempersepsikan korban pelecehan seksual itu. Ya, apakah ini juga nampaknya menjadi bahan pertimbangan atau strategi penyidik untuk tidak menahan? Ya, bisa saja ada kemungkinan sampai di situ misalnya pertimbangannya. Tapi yang jelas adalah apa yang disampaikan oleh Komnas HAM sebagai satu rekomendasi pada hari ini itu kan juga berdasarkan pada fakta-fakta, ada bukti-bukti juga seperti itu. Makanya kemudian tidak menutup kemungkinan penyidik juga akan melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terhadap apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM itu sebagai pintu masuknya. Lagi-lagi kemudian pada persoalan pembuktian nanti. Kalau memang penyidik melakukan penyelidikan kemudian tidak ditemukan ada satu alat bukti apa terhadap perbuatan yang diduga terjadi pelecehan seksual ini, maka nanti tidak menutup kemungkinan ya itu tidak akan terdampak apa-apa. Baik, saya ingin ke Mbak Irma. Ini ya, dalam perspektif perempuan Mbak Irma, seperti apa Anda melihat tadi soal equality before of the law begitu kan terhadap Ibu Putri dan hal tadi yang sudah saya tanyakan juga ke Mas Septa? Ya, tentu saja ada keistimewaan. Saya berulang kali mengatakan hal yang sama. Dari awal kita jangan lupa aja bahwa yang namanya Putri Cenrawati dan Sambo itu melakukan laporan palsu. Ya, jadi itu jangan dilupakan. Dari awal sudah dimulai rekayasa untuk menutupi kematian dan juga seluruh peristiwa ini yang memang ada senario yang beramai-ramai dijalankan. Laporan palsu itu dilakukan oleh dua orang, oleh Putri dan Sambo. Jangan dilupakan soal pelecehan seksual dan juga fitnah terhadap Joshua Huta Barat bahwa dia mencoba melakukan pembunuhan. Yang dua-duanya itu adalah nonsens atau omong kosong. Nah, berangkat dari situ, menurut saya sangat absurd jika para penyidik kemudian mempercayai orang yang sudah dari awal memulai dengan kebohongan. Soal pelecehan seksual, lalu menjadi kekerasan seksual, ada urusan apa Komnas HAM dan Komnas Perempuan memberikan advis untuk supaya itu didalami. Kebohongan itu dulu dong yang diperiksa. Kenapa dia melakukan laporan palsu? Kenapa ada alibi pelecehan seksual yang tidak pernah ada? Jadi jangan dibalik gitu loh. Yang pembohong itu adalah Putri. Maka jika ditanyakan apa yang mesti dipercaya dari omongan seorang pembohong itu merupakan tanda tanya besar. Kalau kamu tanya soal equality before the law, tidak ada sama sekali. Kalau seperti ini caranya, maka semua tersangka yang mempunyai anak itu juga harus dilakukan dengan perikemanusiaan yang sama. Harus dibolehkan untuk pulang ke rumah. Kenapa hanya Putri Sambo saja? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau alasannya kemanusiaan,
pembunuhan secara brutal dan memfitnah orang yang sudah mati itu tidak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Baik. Jadi aneh, kita ini disuruh mempercayai seorang pembohong, senario yang sudah gagal dan tidak laku, dicoba untuk dimainkan lagi, dan seolah-olah, saya bilang lagi ini, seolah-olah bangsa Indonesia ini adalah kera yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berpikir. Polisi dan penyidik punya diskresi, tapi diskresi itu tidak boleh melukai rasa keadilan masyarakat. Baik. Dan sebagai penegak hukum ini adalah saat di mana polisi itu berada di seperti mikroskop, semua Baik. orang melihat. Mbak Irma. Jadi diskresi atau keistimewaan itu harusnya dihentikan sekarang juga. Baik, dengan adanya rekomendasi tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Komnas HAM, ada kekerasan seksual di Magelang, tapi Anda tadi menyatakan sejak awal ada sebuah kebohongan. Apakah Anda memang melihat, begitu kan, kebohongan yang semula memang diciptakan oleh Sambo dan Putri, itu coba dibuat menjadi tidak bohong karena memang TKP-nya berbeda, begitu? Apa iya? Ada orang yang mulai dengan kebohongan lalu tiba-tiba jujur? Nggak mungkin, Ajat. Tidak mungkin. Seandainya kita berpikir dengan nalar kritis saja, ya, ada apa dia mengadukan soal pelecehan seksual di Duren 3 yang tidak pernah ada, lalu kemudian di SP3, Kapolri loh yang mengumumkan, lalu tiba-tiba sekarang pindah lokasi. Itu kan tidak masuk akal. Dan lagi itu harus ada visum. Kalau memang dia dilecehkan di Semarang, untuk apa dia pergi bersama-sama pulang ke Jakarta dengan Joshua? Itu melukai nalar, ya, dan itu sangat tidak masuk akal. Kalau kamu dilecehkan, kalau kamu mengalami kekerasan seksual, kamu laporkan dia saat itu juga, dan kamu pulang naik pesawat dan tidak mau bertemu lagi dengan orang yang melecehkan kamu. Jadi itu saja, ya, membuat banyak sekali pertanyaan. Sudahlah, kita ini sudah cukup dibohongi. Sekarang waktunya untuk polisi berhentilah berpura-pura, berhentilah menjalankan senario Putri dan senario Sambo. Karena ini negara pertaruhannya. Ini penegakan hukum ini sedang dilecehkan. Terjadi pelecehan hukum di depan muka kita, sementara kita disuruh memikirkan soal pelecehan seksual. Dan ini berbahaya. Saya ingin nanti minta tanggapan Mas Septa juga terkait dengan apakah perlu penyidik itu melakukan investigasi sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM. Di tengah sebetulnya kalau bicara tentang kasus kan perlu juga ada laporan begitu ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.